Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Peradilan, kembali lagi dengan saya Rahajeng Dwi dalam acara Ngeteh Manis. Nah, tentunya hari ini saya tidak sendirian. Pastinya ada yang menemani saya, yaitu kita kedatangan tamu, bukan tamu sih tepatnya, karena beliau adalah pegawai dari Pengadilan Agama Probolinggo sendiri, yaitu adalah Bapak Faruk, tepatnya Ahmad Faruk SH. Betul nggih Bapak nggih? Betul. Nah, beliau ini merupakan panitra muda gugatan nggih Pak nggih? Nggih, betul. Nggih, betul. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah, kabar baik. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, karena kebetulan Bapak Faruk ini adalah pegawai yang cukup lama di Pengadilan Agama Probolinggo, kita akan ngulik sedikit, kita flashback dikit ke belakang. Bagaimana sih pengalaman hidupnya selama di Pengadilan Agama Probolinggo? Boleh nggih Bapak nggih? Oke. Yang pernah saya dengar ini, beliau ini masuk ke Pengadilan Agama Probolinggo tahun 2015 dan menjadi staf, nggih Bapak? Nggih, betul. Ya, nah, boleh ceritakan sedikit Bapak, bagaimana sih dulunya di tahun 2015 Pengadilan Agama Probolinggo dari menjadi staf hingga saat ini menjadi panitra muda gugatan? Saya masuk Pengadilan Agama Probolinggo pada tahun 2015. Saya menjadi staf itu selama kurang lebih 1 tahun, dan pada waktu menjadi staf itu saya sempat menjadi bendahara pengeluaran. Setelah itu pada tahun 2015 saya menjadi staf di Pengadilan Agama Probolinggo selama 1 tahun, dan selama 1 tahun itu saya menjadi bendahara pengeluaran, dan pada tahun 2016 saya diangkat menjadi panitera pengganti PP. Setelah itu saya menjadi PP itu selama kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Jadi selama 5 tahun jadi PP. Kemudian pada tahun 2021 pada zamannya COVID, saya diberi amanah untuk menjadi panitera muda gugatan. Jadi selama menjadi panitera muda gugatan itu saya menangani perkara-perkara gugatan, termasuk perkara banding, kasasi, juga ada juga PK. Jadi mungkin orang awam niki belum paham gitu Pak ya, apa sih maksudnya panitera muda gugatan itu apa biasanya panitra? Kok ada panitra muda gitu, terutama di bagian gugatan. Nah, sebenarnya pekerjaan intinya itu apa sih Pak panitra muda gugatan ini Pak? Pekerjaan intinya itu menangani administrasi perkara gugatan, karena diantaranya itu kalau di peradilan agama itu ada panitera muda gugatan, juga ada panitera muda permohonan. Nah, jadi dipilah-pilah, saya itu yang menangani bagian gugatan. Ya, jadi gugatan itu saya yang menangani administrasinya, termasuk perkara-perkara berapa yang diterima tiap bulan, berapa yang diputus, dikabulkan. Yang perkara gugatan saya yang melaporkan kepada panitera muda hukum. Kayak gitu. Juga kalau ada banding itu saya yang menangani. Jadi banding, kasasi, juga ada PK, saya yang menangani. Masalah gugat-menggugat ya Pak? Ya, jadi kalau ada secara garis besar seperti itu. Ya. Nah, jadi begitulah secuil mungkin, untuk lengkapnya bisa dicari di Google lah bagaimana. Nah, kemarin Pak, saya dengar sendiri nih kalau Bapak itu masuk dalam TPM. Nah, kebetulan Bapak juga promosinya ke Pengadilan Agama Keraksan, di kelas 1A, Pak. Nah, kita merasa kehilangan sih karena beliau cukup lama di sini, dan beliau ini merupakan salah satu yang memotivasi saya, memberikan banyaklah ilmu, banyak juga pelajaran,
tentang bagaimana dulu Pengadilan Agama Probolinggo juga, lalu bagaimana cara ini itu wah sangat berjasa menurut saya. Nah, ngobrol tahun 2015 yang saya pernah dengar itu dan saya pernah ngebaca ada cerita bahwa kalau gedung ini tuh ditempati tahun 2015 ya Pak ya? Betul. Berarti Bapak pertama menginjakkan di sini tuh di gedung ini atau menginjakkan di kantor lama? Masih ngikutin yang kantor lama? Saya masuk pertama itu masih di kantor lama. Jadi mau masuk ke kantor baru itu saya sama teman-teman itu sering kesini. Mindah kursi, mindah apa yang sini itu. Jadi kadang tiap Jumat atau hari-hari biasa sore gitu kesini. Oh, jadi masih ada beberapa bulan ya Pak? Atau berarti masih masa peralihan ke sini ya? Masih peralihan ke sini. Gitu. Iya. Terus sebelum jadi panitra muda gugatan, saya dengar juga pernah jadi jurusita ya Pak ya? Betul. Jurusita. Itu mungkin ceritakan Pak bagaimana keluh kesahnya, karena kalau jurusita kan seringnya keluar kantor untuk mengirim surat itu gitu. Gimana Pak? Keluh kesahnya jadi jurusita itu gimana ya? Ya kadang kita itu menikmati juga keluar dari kantor, dianggap refreshing, tapi setelah mencari alamat itu kalau di kota itu lain. Ya, karena di kota itu jarang orang itu ada di rumah. Oh iya. Ya, apalagi kalau ada di perumahan, kita cari alamat. Kita mau bertanya aja kesulitan karena kadang kita memanggil itu tidak ada nomor rumah. Itu kesulitan sekali. Mau ke Pak RT, kadang Pak RT-nya itu di kota itu banyak yang dari pegawai. Jadi nggak ada yang di rumah ya Pak ya? Nggak ada yang di rumah. Makanya itu kita kesulitan. Setelah itu, kalau sudah begitu sulitnya itu, kadang kalau sudah ketemu rumah itu pagernya terkunci. Oh, digembok. Digembok. Waduh, pokoknya kesulitannya jadi sulitan memang lika-liku jadi jurusita itu betul-betul kita rasakan sekali kalau di kota. Malah sulitnya itu di kota ya Pak ya? Di kota. Mungkin karena kota itu kan terlihat kecil ya daripada kabupaten ya. Tapi kalau susahnya malah di kota ya. Susah malah di kota. Terbalik ya. Mungkin orang-orang juga mikirnya ya kalau kota kan kecil lebih gampang nemunya gitu karena beliau sudah tahu ini ya di kota bagaimana, akhirnya kejawab lah karena di kota itu lebih susah daripada di kabupaten. Betul gitu sekali, ya. lebih karena susah. mungkin kalau perumahan itu mungkin ada yang nggak kenal, bisa jadi nggak kenal bisa ya Pak jadi ya. nggak kenal karena di perumahan itu kekeluargaannya itu apa ya? Dengan di desa itu lain. Beda sekali. Kalau di desa itu, rumahnya desa situ itu masih tahu ya Pak. Masih tahu. Kalau di kota itu, kalau di perumahan sulit sekali. Jadi kalau sudah pintu tertutup itu tanya sebelah kadang nggak kenal. Kadang juga nyampe di rumah ketemu dimarahi. Dianggap kita itu suruhannya istrinya lah, dianggap suruhannya suaminya. Pokoknya kalau jadi jurusita itu harus sabar. Kuncinya sabar. Dimanapun jurusita harus sabar ya Pak ya. Karena jurusita itu dianggap ujung tombak peradilan. Betul sekali. Karena langsung bersentuhan ya Pak ya dengan masyarakat. Betul. Jadi untuk jurusita di sana kita sangat mengapresiasi ya Pak ya. Apresiasi sekali karena kesabarannya dan mungkin kekuatannya Pak ya, karena di luar kan jelas banget. Nah, saya berterima kasih nih Pak karena telah mengajarkan itu semua. Dan mungkin karena beliau juga akan dilantik dekat-dekat ini, mungkin ada pesan dan kesan ya Pak ya, karena menurut saya juga kekeluargaannya di Pengadilan Agama Probolinggo ini cukup kuat ya Pak ya. Saya juga merasakan itu sendiri. Mungkin ada kesan Bapak pasti banyak ini yang merupakan suka dan duka, pasti banyak sukanya ya Pak ya di sini ya Pak ya. Banyak sukanya. Banyak pastinya. Banyak sukanya sekali. Banyak sekali. Nah, mungkin ada pesan dan kesan nih Pak untuk Pengadilan Agama Probolinggo yang bentar lagi akan
akan meninggalkan kantor ini gitu? Kalau kesan saya itu di sini itu memang kekeluargaannya itu sangat kuat. Iya, betul. Ya, jadi dari pimpinan sampai staf itu saya akui. Karena sebelum saya masuk ke PA Probolinggo itu masih kurang. Ternyata setelah masuk di PA Probolinggo itu, waduh, saya terkagum-kagum sekali karena kekeluargaannya itu sangat kuat sekali. Karena kalau hari raya kita itu saling berkunjung, betul. ke rumah teman, kita rombongan, kita keluarganya baik sekali. Jadi meskipun dengan keluarga yang di rumah, setelah pulang kita ngobrol-ngobrol, setelah itu foto bersama, wah asik banget. Itu. Jadi kalau pesan saya sih, ya apa ya, kekeluargaannya itu lebih ditingkatkan lagi, ya kayak gitu. Itu saya kira sudah cukup. Jangan dihilangkan kekeluargaan itu ya Pak ya. Jadi yang silaturahim, hari raya, waduh, seneng banget. Itu yang mungkin nggak mungkin terlupakan ya Pak ya bagi yang pegawai-pegawai yang sudah mutasi, mungkin berbeda lah kekeluargaannya gitu ya Pak ya. Mungkin yang saya rasakan juga seperti itu ya, bagaimana Pengadilan Agama Probolinggo ini kekeluargaan yang cukup kuat dan akan teringat nantinya setelah kita mutasi dari kantor tercinta ini gitu ya Pak ya. Iya. Selain juga kekeluargaan, mungkin ada lagi Pak apa yang dirasakan? Yang dirasakan itu di sini itu kita ini, saya lihat itu kalau hari raya korban, itu hari raya korban kita itu mengadakan korban bersama. Jadi kita bagikan kepada masyarakat lingkungan. Jadi dari kita untuk masyarakat. Dari kita untuk masyarakat. Terus juga kalau hari raya Idul Fitri, nah itu puasa Ramadan kita berbagi dengan anak yatim, bina lingkungan. Wah, pokoknya Probolinggo memang the best. Iya, betul sekali. Jadi bukan hanya untuk pegawai tapi untuk lingkungan sekitar Pengadilan Agama Probolinggo. Betul sekali Bapak. Itu juga apa ya yang berbeda ya Pak ya dari kantor lainnya ya Pak ya. Sungguh tidak terlupakan ya Pak ya. Baik Sobat Peradilan, kita telah mendengarkan bersama bagaimana cerita dan pengalaman hidup Bapak Ahmad Farouk SH di Pengadilan Agama Probolinggo ini. Nah, semoga walaupun kita berpisah cukup hanya raga saja ya Pak ya, untuk hubungan dan komunikasi tetap berjalan. Semoga tetap lancar. Betul sekali. Baik, akhir kata jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel kami ini. Saya Rahajeng Dwi bersama dengan Bapak Ahmad Farouk SH pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.